Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Para ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi telah kita sampai pada halaman ke-14 dan karena mengingat waktu yang singkat sementara isi buku ini masih panjang. Ada berapa halaman? 101 halaman. Kita baru halaman 14. Sepertinya kita enggak bakalan bisa menghabiskan. Sisanya baca sendiri ya. Sisanya baca sendiri. Sekarang kita akan menyingkat hal-hal yang perlu untuk disampaikan mengingat sempitnya waktu. Coba buka halaman 14 Al-Matlabus Tsani. Halaman 14 halaman 16. Halaman 16 Al-Matlabus Tsani. Baik. Qala muallifu hafizallahu taala fi risalatihi al-iman bil yaumil akhir al-matlabus tsani al-adillatu minas sunnati fa hiya katsiratun jiddan wa hiya minal ahadisi al-mutawatirati tawaturan ma'nawiyan hakikiyan. Adapun dalil-dalil tentang azab kubur tadi kita sebutkan beberapa dalil dari Al-Qur'an. Adapun dalil dari as-sunnah maka sangat banyak sampai hadisnya adalah hadis-hadis yang mutawatir. Namun dia mutawatir maknawi bukan mutawatir lafzi. Artinya lafalnya berbeda-beda tetapi seluruh lafal-lafal tentang hadis-hadis tersebut kembali kepada makna adanya azab kubur. Kemudian pada halaman 17 saya sebutkan banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan tentang azab kubur, nanti baca sendiri. Di antaranya lihat halaman 19 hadis terakhir yang saya sebutkan. Hadis terakhir yang saya sebutkan hadis Ibnu Abbas. An Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala marra Nabi sallallahu alaihi wasallam bi qabrain. Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati dua kuburan. Faqala innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabir. Kedua penghuni kubur ini sedang diadab dan mereka tidak diadab pada perkara yang besar. Amma ahaduhuma fakana la yastatiru minal bauli. Adapun salah satunya diadab karena tidak bersih dalam buang air kecil. Wa amal akharu fakana yamshi bin namimah. Adapun yang satunya diadab karena suka berjalan sana sini mengadu domba. Thumma akhadha jaridatan ratbatan fashaqqaha nisfain. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil sebuah pelepah korma yang masih basah. Kemudian Rasulullah SAW membelahnya menjadi dua. Fagharaza fi kulli qabrin wahidatan. Kemudian setiap kubur ditanamkan setengah dari pelepah korma tersebut. Qalu ya Rasulullah lima fa'alta hadza? Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kenapa kau lakukan demikian? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, la'allahu yukhaffifu anhuma ma lam yaybasa. Atau yukhaffafu anhuma, semoga Allah meringankan azab kedua orang ini selama dua pelepah korma ini masih basah. Kita dapati sebagian ulama, terutama ulama Syafi'iyah seperti Nawawi dan yang lainnya, menyebutkan ini dalil bahwasanya kenapa Rasulullah SAW menyebutkan basah, ya, menyebutkan basahnya pelepah korma akan mengurangi azab kubur, maka disebutkan oleh sebagian ulama Syafi'iyah karena yang basah itu bertasbih. Karena basah itu bertasbih dan tasbih benda-benda yang basah ini mempengaruhi diringankannya azab kuburan. Dari sini sebagian ulama berdalil kalau benda basah saja bertasbih mempengaruhi dikuranginya azab kubur, maka apalagi baca Quran di kuburan. Paham? Mereka sebutkan dalil seperti ini. Apalagi baca Quran di kuburan. Nah, kita bantah, kita katakan bahwasanya apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah perkara khususiyah, kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalil yang menunjukkan ini merupakan khususiyah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya melakukan sekali. Yang kedua, hal ini buktinya diherankan oleh para sahabat. Lima fa'alta hadza? Kenapa kau lakukan demikian wahai Rasulullah? Yang ketiga, tidak dilakukan oleh para sahabat. Para sahabat tidak melakukan yang dilakukan oleh Nabi. Kalau ada yang kubur kemudian mereka tanam apa? Pelepah korma. Yang keempat, sudah catat tiga-tiganya tadi. Saya juga lupa tiganya tadi apa aja. Apa tadi tiganya? Hah? Sekali lakukan Nabi. Terus yang kedua? Para sahabat bertanya. Herankan perkara tersebut. Yang ketiga?
Sahabat tidak melakukan. Tidak dilakukan oleh para sahabat setelah wafatnya Nabi SAW. Yang keempat, Nabi SAW mengabarkan dua orang ini sedang diazab. Dan ini ilmu gaib. Dan ilmu gaib. Ini menunjukkan segala perkara ini merupakan khususan Nabi SAW. Karena kalau ada yang meniru-niru ini, kemudian dia meletakkan dengan berbagai macam ijtihad. Ada yang melemparkan taburan bunga. Bunganya basah, jangan bunga yang kering. Bunga kering tidak ada faedahnya, harus basah. Ada yang tanam pelepah korma, ada yang tanam pohon sekalian biar basah terus. Ada yang taruh kendi, ijtihad masyarakat macam-macam. Ada yang taruh kendi diisi air supaya basah terus ya. Ya lama-lama kering juga, isi air lagi kendi. Padahal airnya tidak sampai masuk ke bawah. Taruh di kendi biar enggak segera apa? Enggak segera kering. Ini ijtihad masyarakat yang dilakukan oleh masyarakat. Kita bilang kalau Anda meniru Nabi SAW seakan-akan Anda menduduh bahwasanya orang yang dikubur sedang diazab. Iya atau tidak? Nabi kenapa taruh pelepah korma? Karena Nabi bilang innahuma la yu'adzabani, keduanya sedang diazab. Makanya saya taruh ini pelepah korma supaya dikurangi azabnya. Berarti kalau ada orang lempar bunga, kamu nuduh dia diazab ya? Berarti melazimkan sedang tertuduh orang ini sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ini semakin menunjukkan kekhususan Nabi karena Nabi yang tahu kedua orang ini sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala yang asalnya Nabi juga tidak tahu karena asalnya azab kubur tidak didengar oleh thaqalain. Azab kubur tidak didengar oleh jin dan manusia akan tapi Allah menampakkan bahwasanya dua orang ini sedang diazab. Adapun perkataan para ulama Syafi'iyah bahwasanya dikuranginya azab tersebut karena tasbih benda-benda yang basah, maka ini tidak ada dalilnya. Kita bilang yang bertasbih bukan cuma benda-benda basah, benda kering pun bertasbih. Mana dalilnya bahwasanya kalau ada benda kering tidak bertasbih? Bukankah batu juga bertasbih yang kering? Oleh karenanya dalil tersebut bukan merupakan dalil. Intinya inilah khususiyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita kembali kepada masalah basah, akhirnya tadi timbul ijtihad masyarakat. Kita bilang daripada kita tanam pelepah korma, tanam pohon kormanya sekalian. Kenapa? Karena akan basah terus. Ya. Oleh karenanya sungguh beruntung orang yang mati di lautan basah terus. Sudah mati di lautan masih kasih bunga. Buat apa kasih bunga? Sudah basah di air laut. Tidak ada fungsi bunga tersebut. Karena kita dari situ bahwasanya pendalilan atau taklil bahwasanya dikurangi azabnya karena tasbihnya benda yang basah, ini taklil yang muallal atau taklil yang tidak ada dalilnya. Yang benar itu karena doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan la Allah, ini sudah termasuk doa. La Allah yukhaffifu anhuma, ini doa. Semoga Allah ya meringankan bagi keduanya. Doa tidak mesti angkat tangan kan? Nabi mengucapkan kenapa? La Allah yukhaffifu. Ini la Allah, semoga ini sudah termasuk doa. Oleh karenanya diringankan dosa kedua orang tersebut karena doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam selama pelepah korma tersebut masih basah. Karena sekarang kuburan banyak ditanam dengan bunga-bunga apa? Kamboja. Pohon-pohon apa? Kamboja. Semakin membuat kuburan tersebut ngeri. Ya. Angker. Kemudian kita bahas Al-Mabhasus Tsani halaman 20. Al-Mabhasus Tsani al-munkiruna li adzabil qabri wa na'imihi wa raddu ala syubahihim. Sekarang tentang orang-orang yang mengingkari azab kubur dan nikmat kubur dan bantahan terhadap syubhat-syubhat mereka. Intinya para hadirin tidak dikenal dari kalangan firqah Islam yang mengingkari azab kubur kecuali Mu'tazilah. Kecuali orang-orang Mu'tazilah dan diikuti oleh sebagian kaum muslimin zaman sekarang seperti Hizbut Tahrir. Tapi syubhat ini atau pengingkaran azab kubur tidak dilakukan kecuali orang Mu'tazilah. Baik. Ajma'a ahlul islami ala isbati azabil qabri wa lam yu'raf inkaru azabil qabri illa ba'dal qurunil mufaddalah wa fi zamanina nabitatun tuwafiqul mu'tazilata wal khawarija fi inkari azabil qabri. Qala Abul Hasan al-Ash'ari al-kalamu fi azabil qabri a'adhanallahu minhu wa ankarat mu'tazilatu azabal qabri wa qad ruwiya 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam min wujuhin katsiratin wa ruwiya an ashabihi radhiyallahu anhum ajma'in wa ma ruwiya an ahadin minhum annahu ankarahu wa nafahu wa jahadahu. Wajib an yakuna ijma'an min ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Abul Hasan al-Asy'ari menyatakan adanya azab kubur adalah ijma' para sahabat.
Kenapa? Karena tidak dinukil dari seorang sahabat pun yang mengingkari azab kubur. Terus. Qala al-Marwazi, qala Abu Abdullah al-Imam Ahmad, azabul qabri rahimahullahu ta'ala, azabul qabri haqqun la yunkiruhu illa dhallun aw mudillun. Wa amma aqwal halil bid'ah wad dhalalu ahlil bid'ah ada hamzanya. Wa amma aqwalu ahlil bid'ah wad dhalali faqala Abu Hudzail wal Marisi man kharaja an summatil iman fa innahu yu'adzabu baina nafkhatain wal mas'alatu fil qabri innama taqa'u fi dzalikal waqti. Jadi adapun Abu Hudzail dan Al-Mirrisi, tokoh-tokoh Mu'tazilah, mereka mengatakan barang siapa yang keluar dari sifat iman, maka dia akan diazab di antara nafkhatain. Tidak ada azab kubur. Karena kita tahu bahwasanya hari akhirat terjadi setelah 2 tiupan sangkakala. Tiupan sangkakala menyebabkan semua orang mati. Sangkakala yang pertama. Tsumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Kemudian ditiup ke sangkakala yang kedua, maka bangkitlah mereka. Di antara sangkakala pertama dan kedua jaraknya 40. Entah 40 hari, 40 bulan, 40 tahun, jaraknya 40. Dan itulah kata mereka, disitulah terjadi siksaan azab kubur. Disitulah terjadi al-mas'alah, pertanyaan. Man rabbuk wa madinuk wa ma nabiyyuk. Paham? Jadi bukan di alam barzakh, tidak ada alam barzakh, tapi antara nafkhatain. Ini tidak ada dalilnya sama sekali. Para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, saya akan ringkaskan syubhat yang mereka sebutkan. Syubhat yang pertama, kata mereka enggak ada dalilnya azab kubur dalam Al-Qur'an, dan telah kita jelaskan bahwasanya azab kubur disebutkan dalam Al-Qur'an dalam beberapa ayat. Syubhat kedua, mereka mengatakan bahwasanya, coba baca yang kedua. Waqalu inna ahadisa azabil qabri lam tablugh hadda tawaturi fala yuhtajju biha fi masailil aqidati. Al-jawab fa inna ahadisan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam hujjatun bi nafsiha fil ahkami wal aqidah sawa'un kanat mutawatiratan aw ahadan wal adillatu ala dzalika katsiratun la yasa'u hadzal bahsu bastahu. ومن تلك الأدلة أجمعت الأمة على ذلك بل الفرق الضالة على اختلاف مشاربهم أجمعوا على الاحتجاج بخبر الآحاد في مسائل العقيدة. Yang pertama dalil bahwasanya masalah akidah, hadis-hadis ahad juga bisa kata mereka, hadis-hadis azab kubur tidak ada yang mutawatir, semuanya hadis ahad. Namun kita sudah bantah hadis-hadis, dan ini menunjukkan kebodohan mereka, dan inilah kebiasaan orang-orang Mu'tazilah. Oleh karenanya kalau antum bahas tentang masalah melihat Allah pada hari kiamat, antum akan dapati Al-Qadhi Abdul Jabbar, tokoh Mu'tazilah, dalam kitabnya Syarah Ushulul Khamsah, dia mengatakan hadis-hadis tentang melihat Allah pada hari kiamat, hadis-hadisnya hadis-hadis ahad. Ini karena kebodohan dia, padahal hadis-hadisnya mutawatir. Lebih dari 20 sahabat meriwayatkan tentang melihat Allah pada hari kiamat. Contohnya kejahilan mereka seperti ini juga, kata mereka hadis-hadis azab kubur ahad, padahal mutawatir. Kalaupun ahad hadis-hadisnya, hadis-hadis ahad itu kurang dari 10 orang atau cuma 3 orang sahabat yang meriwayatkannya. Seandainya pun hadis ahad, maka itu hadis para ulama, para firqah, seluruh firqah Islam semua sepakat untuk mengamalkan hadis ahad dalam akidah. Dan ini sama seperti masalah hadis iftiraqul ummah. Hadis iftiraqul ummah, sebagian orang mengatakan hadis ini hadis yang lemah. Di antara bantahan terhadap orang yang melemahkan hadis ini, setelah kita sebutkan tentang para ulama jahabidhah, tentang para ahli hadis yang mensahihkan hadis ini, di antaranya seluruh firqah sepakat untuk mensahihkan hadis ini, seluruh firqah. Oleh karena seluruh firqah tatkala dalam buku-buku akidah mereka menyebutkan umat ini akan terpecah menjadi 73, semuanya zat kecuali firqahku. Semua firqah demikian. Datang firqah yang lain, semua umat Islam akan terpecah menjadi 73, semuanya sesat kecuali firqahku. Bait Mu'tazilah, Asy'ariyah, semuanya nyebutin bahwasanya padahal firqah yang benar adalah firqahnya dia. Artinya seluruh ulama firqah atau firqah sepakat akan sahihnya hadis ini. Demikian juga masalah hadis ahad yang dijadikan dalil dalam akidah, ternyata kita dapati seluruh firqah juga berdalil dengan hadis ahad
untuk menguatkan kesesatan mereka. Coba kita dengar perkataan Ibnu Qayyim. Qala Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala walau ansafal firaqu minal ummati la aqarru bi anna khabaral wahidi qad yujibul ilma fa innaka tarahum ma'a ikhtilafihim fi taraikihim wa aqaidihim yastadillu kullu fariqin minhum ala sihhati ma yadhhabu ilayhi bi khabaril wahidi tara ashabal qadar yastadilluna biqaulihi sallallahu alaihi wasallam kullu mauludin yuladu alal fitrah. Ashabul qadar artinya Mu'tazilah. Mu'tazilah sendiri berdalil dengan hadis ini untuk menguatkan pengingkaran terhadap takdir. Jadi setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, setelah itu bukan urusan Allah. Jalan sendiri. Paham? Tidak ada takdir. Jalan sendiri kata mereka. Ini hadisnya hadis ahad. Contohnya lagi, wa biqaulihi sallallahu alaihi wasallam khalaqatu ibadi hunafa fajatalathumus syayatinu an dinihim. Ini juga hadis ahad terus. Wa taru ahlal irja' yastadilluna biqaulihi sallallahu alaihi wasallam man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Murji'ah pun berdalil, man qala la ilaha illallah barang saya mengucapkan la ilaha illallah masuk surga. Meskipun maksiat sembuh masuk surga. Pokoknya la ilaha illallah masuk surga. Hadisnya juga hadis ahad. Qila wa in zana wa in saraq qala sallallahu alaihi wasallam wa in zana wa in saraq wa in zana zanin saraq. Wa tara rafidhatu yahtajjuna biqaulihi sallallahu alaihi wasallam yuja'u biqaumin min ashabi fayuqalu innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka innahum la yazaluna murtaddin ala aqabihim wa tara al-khawarija yastadilluna biqaulihi sallallahu alaihi wasallam sibabul muslimi fusukun wa qitaluhu kufrun wa biqaulihi sallallahu alaihi wasallam la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min ila ghairi dzalika minal ahaditsi allati yastadillu biha ahlul firaq wa mashhurun ma'lumul istidlali ahli sunnati bil ahaditsi wa ruju'uhum ilaiha fa hadza ijma'un minhum alal qawli bi akhbaril ahad. Ini pendalilan yang kuat dari Ibnu Qayyim bahwasanya mengamalkan hadis ahad dalam masalah akidah merupakan perkara ijma'. Bahkan seluruh firqah-firqah sesat pun berdalil dengan hadis-hadis ahad untuk menguatkan akidah sesat mereka. Bantahan yang kedua, inna isbatal ahkami yaqtadi isbatal aqidati. Qala Ibnu Qayyim rahimahullahu taala wal ahkamul amaliyatu tatadammanu al-khabara anillahi bi annahu syar'a kadza wa aujabahu wa radiyahu dinan fa syar'uhu wa dinuhu raji'un ila asma'ihi wa sifatihi. Fama min amilin lil amali salihi alladhi thabata hukmuhu bi khabaril wahidi illa wa huwa ya'taqidu bi anna Allah yusibuhu ala hadzal amal fil akhirah wa la yutasawwaru ay yakuna hunaka syakhsun ya'malu amalan ala an-nashati tam wa huwa la ya'taqidu anna hunaka thawaban fil akhirah ala hadzal amal fala yumkinu faslul ahkami min al-i'tiqad. Jadi mereka sepakat orang-orang Mu'tazilah bahwasanya hadis-hadis ahad boleh dikerjakan, dijadikan dalil untuk perkara-perkara hukum. Seperti dalil tentang salat duha, seperti hadisnya ahad. Seperti hadis tentang salat sunnah rawatib, hadisnya juga ahad. Seperti tentang hadisnya salat sunat taubah, hadisnya juga ahad. Ya, ini semua hadis-hadis ahad ini boleh digunakan selama dalam masalah hukum. Adapun akidah tidak boleh kata mereka. Padahal Ibnu Qayyim menjelaskan bahwasanya hukum tidak bisa dipisahkan dengan akidah. Seorang tatkala dia salat duha, dia yakin salat duha ini Allah yang mensyariatkan. Keyakinan Allah yang mensyariatkan salat duha ini adalah akidah. Paham ini yang pertama. Tidak bisa dipisahkan akidah dari sisi kata Ibnu Qayyim, orang pasti meyakini yang mensyariatkan masalah ini adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua dari sisi pahala. Seorang tatkala dia melakukan salat duha, dia yakin ada pahalanya, makanya dia semangat. Karenanya masalah hukum tidak bisa dipisahkan dari masalah akidah. Yang selanjutnya, hunaka ahaditsu ahad tajma'u baina isbatil aqaidi wa isbatil ahkam bihaitsu law usbitat al ahkamu bi hadhihi al ahadits li'annaha min akhbaril ahad yastalzimu isbatal aqidati allati yatadammanuha tilkal ahkam min tilkal ahadits an Aisyah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam akhbarathu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yad'u fi shalah Allahumma inni a'udzu bika min adzabil qabri
wa a'udzu bika min fitnatil masiihid dajjal wa a'udzu bika min fitnatil mahya wa fitnatil mamat. Allahumma inni a'udzu bika minal ma'sam wal maghram. Wa qala lahu qailun ma aktsara ma tasta'izu minal maghram. Wa qala inna rajula idza gharima haddatsa fakadzaba wa wa'ada fa akhlafa. Wa an Zuhri qala akhbarani Urwatu anna Aisyah radhiyallahu anha qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasta'idzu fi salatihi min fitnatid dajjal. Sekarang hadis ini, hadis Aisyah tentang Rasulullah SAW berdoa tatkala salat, berlindung dari fitnah dajjal, dari azab kubur. Ini masalah fikih. Dalil bahwasanya boleh berdoa dengan doa ini tatkala sedang salat. Dari sisi bolehnya berdoa dalam salat dengan doa ini masalah fikih. Tapi dari sisi isi dari kandungan doa tersebut masalah akidah. Karena dalam isi kandungan doa tersebut berlindung dari fitnah kuburan dan fitnah dajjal. Dan fitnah kuburan dan fitnah dajjal masalah akidah. Oleh karenanya, kalau kita berikan hadis ini kepada orang-orang Mu'tazilah, bagaimana pendapat antum tentang hadis ini? Diamalkan atau tidak? Kalau mereka bilang diamalkan karena ini berkaitan dengan hukum, thayyib, isi dari hukum tersebut isinya akidah. Kalau mereka bilang tidak diamalkan padahal hadis ahad, maka repot. Mereka bingung dengan hadis-hadis seperti ini. Dan di sini ada peringatan penting. Tatkala Rasulullah SAW berlindung daripada hutang, maka ada yang bertanya, Rasulullah, kenapa engkau sering sekali berlindung daripada hutang? Maka Nabi mengatakan, inna rajula idza gharim, seorang laki kalau dia berhutang, haddatsa fakadzaba, maka dia berkata dia dusta. Dan ini sering orang yang banyak hutang sering apa? Sering berdusta, sering janji, wa wa'ada fa akhlafa, sering berjanji dan sering apa? Mengingkari. Terjerumuslah dia gara-gara hutangnya, terjerumuslah dia dalam sifat-sifat munafik. Akhirnya nomor HP-nya banyak sekali. Di telepon susah, mati, ganti nomor. Akhirnya sering, oleh karenanya ikhwan, kalau tidak dalam keadaan terdesak, maka jangan berhutang. Ya, jangan berhutang. Kalau orang sudah terjebak dalam hutang, maka dia akan mudah terjebak dalam dusta dan ingkar janji. Kecuali orang-orang yang memang bertekad untuk membayar, maka akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang ini sudah dipahami, lanjutkan halaman 24. Qaidatuhum al-mubtada'atu hadhihi tubtiluha nafsuha. Qala Jadi kata muallif bahwasanya kaidah mereka, kaidah bid'ah ini dibatalkan oleh kaidah itu sendiri. Kaidah bid'ah ini apa kaidah mereka? Bahwasanya masalah akidah tidak bisa ditetapkan kecuali dengan hadis-hadis mutawatir. Masalah akidah tidak boleh ditetapkan kecuali dengan hadis-hadis mutawatir. Ternyata kaidah tersebut dibatalkan dengan kaidah itu sendiri. Artinya apa? Kita menyuruh mereka terapkan kaidah kamu bahwasanya akidah tidak bisa diamalkan kecuali dengan hadis-hadis mutawatir. Kaidah ini juga merupakan akidah. Kaidah ini juga merupakan akidah. Mana dalilnya mutawatir yang menunjukkan kaidah ini? Paham? Paham atau tidak? Saya ulangi. Ini lapar atau gimana? Apa sudah hang? Kaidah mereka menyatakan bahwasanya hadis-hadis akidah tidak boleh ditetapkan kecuali dengan hadis-hadis mutawatir. Kita katakan perkataan Anda, kaidah Anda ini bahwasanya hadis-hadis hukum tidak bisa akidah tidak bisa ditetapkan kecuali dengan hadis mutawatir, itu juga merupakan akidah. Kalau gitu terapkan kaidah tersebut. Mana dalil yang mutawatir yang menunjukkan akidah ini? Ya enggak ada dalilnya. Ini sama seperti orang liberal yang mengatakan, kamu jangan sok benar. Semua kebenaran relatif, tidak ada yang absolut. Kamu tidak bisa mengetahui kebenaran yang pasti kecuali kalau kamu udah ketemu Allah. Allah bilang kamu salah, kamu benar baru. Kalau belum ketemu Allah nggak bisa kamu tahu mana yang pasti, mana yang salah. Karena semua kebenaran apa? Relatif. Kita bantah, kaedahmu ini juga relatif, jangan maksa. Paham? Kaedahmu bahwasanya semua kebenaran relatif, itu juga relatif, maka jangan paksakan saya. Kalau kamu memaksakan saya untuk merelatifkan seluruh kebenaran, berarti kaedahmu itu absolut. Saya tidak mau. Ya. Paham? Jadi kaidah mereka dibantah dengan kaidah mereka. Sama dengan masalah ini. Paham atau tidak? Hah? Paham. Qala Syekh Albani. Qala Syekh Albani rahimahullahu taala, wa inna min a'jabi ma yasma'u wa inna min a'jabi ma yasma'uhu al-muslimul aqilul yawm huwa hadhihi al-kalimatu allati yuraddiduha katsirun minal khutaba wal kuttab kullama dha'afa imanuhum an tasdiq bi haditsin
حتى ولو كان متواترا عند أهل العلم بالحديث كحديث نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان فإنهم يتسترون بقولهم حديث الآحاد لا تثبت به عقيدة وموضع العجب أن قولهم هذا هو نفسه عقيدة وبناء على ذلك فعليهم أن يأتوا بالدليل القاطع على صحة هذا القول وإلا فهم متناقضون فيه وهيهات هيهات فإنهم لا دليل لهم إلا مجرد الدعوة. Baik, kita lanjutkan halaman 29. Kita loncat saja. Masalah tanda-tanda hari kiamat sudah sering ya. Loncat saja. Mau dibahas tanda-tanda hari kiamat. Apa dibaca saja? Ini enggak perlu syarah, dibaca saja ya. Dibaca bareng-bareng. Apa loncat? Baca aja. Dibaca saja, baca. Iya, baca saja. Faslul tsalits ya. Al-faslu tsalisu asratus saati. Tanda-tanda hari kiamat sering dimasukkan oleh para ulama dalam al-iman bil yaumil akhir ya. Al-iman karena dia pertama perkara-perkara yang sendiri belum terjadi dan dia menjelaskan tentang kedekatan hari kiamat. Oleh karenanya sebagian ulama memasukkan al-iman bil yaumil akhir tentang perkara setelah kematian dan perkara setelah kebangkitan dan hal-hal yang berkaitan menjelang dengan hari kebangkitan. Di antaranya asyratus saah. Baik. Makna al-asrat jam'u syaratin bitahrik inda ahli lughah yarji'u ila ahadil ma'ani salasah. Awalan asratu al-alamat, thaniyan al-asratu al-awailu, thalisan al-asratu al-asbabu. Qala ta'ala fahal yanzuruna illa sa'ata an ta'tiyahum baktata faqad jaa'a asratuha. Apakah mereka menantikan, tidaklah mereka menantikan kecuali hari kiamat yang akan datang dengan tiba-tiba dan sungguh telah datang tanda-tandanya. Asyarat ini artinya apa? Alamatuha, awailuha, pembukaannya dan tanda-tandanya. Amma sa'atu fahiya ismun min asma'i yaumil qiyamati wa hiya fil lughati tarji'u ila ma'nayain. Awalan juz'un min ajza'iz zaman aw ibaratun an juz'in qalilin minan nahari awil lail. Yuqalu jalastu indaka sa'atan minan nahar ay waqtan qalilan. Wa yu'abbaru bihi anil qiyamati kama qala ta'ala iqtarabatis sa'ah wa yas'alunaka anis sa'ah tashbihan bidzalika li sur'ati hisabihi. Kama qala ta'ala yauma yarawnaha lam yalbasu illa ashiyatan aw duhaha wa yauma yahsyuruhum ka'an lam yalbasu illa sa'atan minan nahar. Fadhahaba ba'du ahli al-ilmi bi tasmiyatiha bidzalika min hadzal ma'na li'annaha taqumu fi waqtin qalilin wa yahliku kullu shay'in wa tabdulul ardu fayahdusu amrun jalilun fi waqtin qalilin wal waqtul hadiru. Makna sa'a yang pertama adalah juz'un minal waqt, juz'un minan nahar atau juz'un minal lail. Jadi sewaktu yang sedikit. Ya, mereka mengatakan dinamakan hari kiamat karena waktu terjadinya sebentar, yaitu hari kebangkitan. Waktu sementara terjadi banyak perubahan dalam waktu yang sangat singkat tersebut. Maka dikatakan dengan as-sa'ah. Kenapa? Waktunya sebentar tapi terjadi perubahan besar-besaran dalam alam semesta ini. Yang kedua disebut dengan al-waqtul hadir. Waktu hadir ya saat itu sekarang. Kapan as-sa'ah? Yaitu kalau kapan ente pergi as-sa'ah artinya sekarang saya mau pergi. Wa yu'abbaru bihi anil qiyamati li amrayn li'anna Allah akhfa ay yu'rafa ayyu sa'atin hiya kama qala ta'ala wa yawma taqumu as-sa'atu yuqsimul mujrimun ya'ni bis-sa'ati al-waqtu alladhi taqumu fihi al-qiyamah aw summiyat sa'atan li'annaha tafja'un nasa fi sa'atin fayamutul khalqu kulluhum inda sayhatil ula wa waqtu wuqu'i sa'ati khafiyun la ya'lamuhu illallah lidzalika ja'alallahu laha asratan tadullu 'alaiha wal hikmatu. Sebagian ulama ada yang zallah dalam hal ini, keliru, ulama-ulama besar ya, yang sehingga menyatakan
umur dunia tinggal sekian. Umur dunia tinggal sekian. Ya. Dia menyatakan berarti dunia akan kiamat sebelum tahun sekian misalnya. Ada sebagian ulama yang keliru. Ini batil ya, menyelisihi dalil-dalil yang sangat tegas bahwasanya tidak ada yang tahu hari kiamat kecuali Allah Subhanahu wa taala, bahkan Nabi dan malaikat Jibril pun tidak tahu. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala antara hikmahnya Allah memberikan tanda-tanda hari kiamat. Apa hikmahnya? Ya, pertama, wal hikmatu fi dzalika tadullu ala qurbiha li adami ma'rifatina laha. Qala al-Karmani, qila ma'nahu al-isyaratu ila qurbil mujawarati hatta yahsul al-isti'dad laha. Qala al-Hafidzu rahimahullahu taala wal hikmatu fi taqaddumil asrati iqadul ghafilin wa hassuhum ala taubati wal isti'dad. Hikmahnya pertama agar kita tahu bahwasanya hari kiamat sudah dekat, kalau sudah muncul tanda-tanda hari kiamat. Dan yang kedua persiapan untuk menemui hari kiamat tersebut. Ala kulli hal, bagaimanapun kiamat datang kita temui atau tidak, barang siapa yang sudah meninggal dunia, faman mata faqad qamat qiyamatuhu. Barang siapa meninggal maka telah tegak hari kiamatnya. Barang siapa meninggal maka telah tegak hari kiamatnya. Kalau ditinjau dari hari kiamat maksudnya adalah kematian, maka datangnya tidak ada yang tahu, dan betapa sering kematian datang dengan tiba-tiba. Oleh karenanya persiapan menemui hari kiamat sugra, yaitu kematian, ya harus tetap ada. Ya, harus kita siapkan. Seorang harus siap meninggal kapan saja. Seorang harus siap meninggal kapan saja. Karena dia tidak tahu kapan Allah mencabut nyawanya. Wa tanqasimu asratu sa'ah. Wa tanqasimu asratu sa'ati ila qismain, asratun sughra wa asratun kubra. Asratu sa'ah ada dua. Tanda-tanda kecil hari kiamat dan tanda-tanda besar hari kiamat. Adapun asratun sughra, awalan asratun sughra wa hiya allati tataqaddamu sa'ah bi azmanin mutatawilatin wa takunu min naw'il mu'tad. Adapun tanda-tanda kiamat kecil adalah jaraknya dengan kiamat hari kebangkitan sangat jauh. Ya, beda dengan kiamat besar. Kalau kiamat besar, tanda-tanda besar hari kiamat sudah muncul, maka sebentar lagi hari kiamat. Adapun tanda-tanda kecil hari kiamat, maka jaraknya jauh dengan hari kebangkitan. Dan tanda-tanda hari kiamat kecil itu seperti hal yang biasa, bukan suatu yang spektakuler, tapi suatu hal yang biasa. Seperti kaqabdil ilmi, diangkatnya ilmu, contohnya munculnya kebodohan, banyaknya orang minum khamar, berlomba-lomba dalam membuat bangunan, ya. Ini adalah tanda-tanda apa? Tanda-tanda kecil, hal yang biasa, bukan hal yang spektakuler. Beda dengan tanda-tanda besar. Tanda-tanda besar seperti adanya dajjal, matahari terbit dari barat menuju timur, terjadi gempa yang sangat besar, ini tanda-tanda besar. Asyratul kubra. Thaniyan asratun kubra wa hiya al-ayatul 'idham allati taqa'u qaribatan min as-sa'ati jiddan. Fahiya fi asariha wa taqa'u mutatabi'atan ba'daha khalfa ba'din. وتكون غير معتادة الوقوع كظهور دجال ونزول عيسى عليه السلام وخروج يأجوج ومأجوج وطلوع الشمس من مغربها. Jadi kalau asyrat kubra berbeda, dia segera begitu muncul asyrat kubra maka akan datang hari kiamat. Kemudian yang kedua ciri-cirinya kalau datang langsung bersambung, tidak terpisah-pisah. Jadi mulai Imam Mahdi muncul, kemudian datang Dajjal, kemudian turun Nabi Isa, datang Dajjal kemudian Nabi Isa, kemudian berlanjut terus Ya'juj dan Ma'juj. Ini dalam satu zaman terus. Jadi kalau asyratul kubra jaraknya dekat dan kejadiannya berlanjut, berkesinambungan. Dan dia dari perkara-perkara yang aneh seperti turunnya Nabi Isa, ini perkara yang aneh, tidak biasa kita lihat. Adapun minum khamar ya biasa, minum khamar orang bodoh itu biasa. Mimma yanbaghi tanbihu alaihi anna ba'dhan nas yadhunnu anna kullama dhukira min asrati sa'ah fahuwa madhmumun mamnu' wa hadhihi ghalatun. Di antara kesalahan sebagian orang menyangka setiap tanda-tanda hari kiamat itu buruk. Padahal tidak. Tanda-tanda hari kiamat ada yang baik dan ada yang buruk. Orang ada tanda hari kiamat ini berarti buruk, enggak mesti buruk. Imam Nawawi berkata, qala an-Nawawi rahimahullahu taala, fa innahu laisa kullu ma akhbara sallallahu alaihi wasallam bi kaunihi min alamati saati yakunu muharraman aw madhmuma, fa inna tatawul ar-ru'a fil bunyan wa faswal mal
wa kauna khamsina imra'atan lahunna qayyimun wahidun laisa biharamin bila syak wa inna ma hadhihi alamatun wal alamatu la yustaratu fiha syai'un min dhalik bal takunu bil khabar bal takunu bil khair wasyarri wal mubah wal muharram wal wajibi wa ghairihi wallahu a'lam. Jadi tanda-tanda hari kiamat hanya sekedar sebagai tanda akan muncul hari kiamat. Tanda-tanda tersebut bisa jadi haram, bisa jadi wajib, bisa jadi mubah, bisa jadi mustahab, ya. Tidak harus dia haram. Oleh karena beliau sebutkan di antara tanda-tanda hari kiamat yang jelas kebolehannya, contohnya seperti para pengembala berlomba-lomba membuat bangunan, mempertinggi bangunan. Mana dalilnya mengharamkan hal ini? Apakah bikin bangunan tinggi hukumnya haram? Tidak hukumnya. Dan ini sudah terjadi. Artinya seperti di Arab Saudi, penggembala-penggembala kambing tiba-tiba kayak mendadak punya hotel. Ya, ini terjadi, sudah terjadi. Ya. Punya hotel. Kalau penggembala kambing sini mungkin belum ya. Kalau di sana sudah. Penggembala kambing, penggembala onta tahu-tahu punya apa? Punya hotel-hotel yang tinggi. Apakah ini tercela? Jawabnya tidak. Apalagi buat hotelnya di pinggir Masjid Nabawi dalam rangka untuk berkhidmat kepada para pengunjung Masjid Nabawi, Masjid Haram. Maka ini tidak tercela sama sekali. Meskipun sebagian ulama mengatakan ini tercela dari sisi ada kalimat yatatawal. Yatatawal dari muazan tafa'ala yang artinya seakan-akan ada perlombaan. Dari sisi membangga-banggakan, satunya tidak mau kalah, meninggikan tidak mau kalah. Dari sisi lomba-lombaan ini tercela. Dari bangunan yang tinggi tidak ada celaan, tetapi tercela dari sisi apa? Berlomba-lomba. Sana bangun 10 tingkat, kita enggak mau kalah 15 tingkat. Sehingga ada timbul iftikhar, mufakharah, saling bangga-banggaan. Tapi dari sisi bangunan tinggi tidak tercela. Contohnya lagi seperti beliau sebutkan Ibnu Nawawi rahimahullah, tersebarnya harta itu merupakan tanda hari kiamat. Sampai tidak ditemukan orang yang mau terima sedekah, semuanya kaya. Ya. Ini apakah tercela? Jawabnya tidak tercela. Contohnya lagi seperti 50 perempuan mengikuti satu laki-laki. Apa celahnya seperti ini? 50 wanita ikut siapa? Satu laki-laki. Artinya satu lelaki yang mengurusi 50 wanita, ini tidak tercela. Ini kejadian alam, kemudian laki-laki perempuan banyak sekali sehingga satu laki-laki ngurusin apa? 50 wanita. Ini perkara yang tidak tercela. Dari sini kita tahu bahwasanya tanda-tanda hari kiamat tidak mesti buruk. Tidak mesti buruk. Para ikhwan, tanda-tanda hari kiamat kecil sangatlah banyak ya. Sangatlah banyak ya. Di antaranya saya sebutkan di catatan kaki nomor 5. Waqad dzakara al-bahith Yusuf Al-Wabil, dan bukunya sudah terjemahkan. Fi kitabi Asyratus Saah, dalam kitabnya Asyratus Saah, 75 tanda-tanda hari kiamat kecil, ada 75. Ya, kemudian saya sebutkan tanda-tanda tersebut ya. Banyak sekali disebutkan sampai 75 tanda-tanda hari kiamat. Kita di antara tanda-tanda hari kiamat yang pertama diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian halaman 33 saya sebutkan di antara tanda-tanda hari kiamat insyiqaqul qamar. Insyiqaqul qamar yaitu terbelahnya rembulan. Insyiqaqul qamar ini tidak disebutkan oleh Syekh Yusuf Al-Wabil dalam Asyratus Saah As-Sughra. Padahal dia termasuk Asyratus Saah. Ini di antara tanda-tanda hari kiamat yang luput dari tidak disebutkan oleh Yusuf Al-Wabil. Kita baca Al-Matlabus Tsani. Halaman 33 ya. Al-Matlabus Tsani insyiqaqul qamar. Qala ta'ala iqtarabatis sa'atu wanshaqqal qamar. Ini dalilnya Allah mengatakan iqtarabatis sa'ah, sudah dekat hari kiamat, wanshaqqal qamar, dan apa terbelahnya rembulan. Menunjukkan terbelahnya rembulan tanda-tanda adanya hari kiamat. Fanshiqaqul qamari kana ayatan ala syai'ain. Ala sidqir rasuli sallallahu alaihi wasallam wa ala maji'is sa'ah. Wallahu ta'ala akhbara bin shiqaqil qamar ma'a iqtirabis sa'ah li'annahu dalilun ala imkanin shiqaqil aflaq wa infitariha alladhi huwa qiyamus sa'atil kubra. Wa huwa ayatun ala nubuwati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladhi huwa min asratis saah. Di antara fungsi insyiqaqul qamar, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini. Dan Rasulullah SAW membacanya dalam salat Jumat, dalam salat Id. Iqtarabatis sa'atu wanshaqqal qamar. Padahal yaitu Allah mengatakan akan tiba hari kiamat dan terbelah rembulan. Padahal rembulan belum terbelah waktu itu.
Rembulan belum terbelah. Oleh karenanya ini dalil bahwasanya akan benarnya Nabi. Nabi sudah membacakan ayat ini sebelum terbelahnya rembulan, yang menunjukkan akan terbelah rembulan tersebut. Akan terbelah rembulan tersebut setelah turunnya ayat ini. Kemudian yang kedua, dalil sebagai tanda bahwasanya bisa terjadi hari kiamat. Allah bisa saja merubah kondisi alam semesta ini. Sebagaimana bulan Allah bisa belah, maka yang lainnya bisa Allah hancurkan juga. Allah bisa hancurkan. Ini mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bantahan terhadap orang-orang kafir yang meragukan adanya hari kiamat. Seakan-akan mereka berkata, apakah alam semesta ini akan dihancurkan oleh Allah? Akan dirubah aturannya oleh Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya, insyaqqal qamar. Tuh, lihat rembulan bisa Allah belah. Intinya para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak dalil yang menunjukkan akannya terjadinya insyaqqal qamar. Namun sebagian orang mengingkari adanya insyaqqal qamar dengan berbagai macam dalih. Di antaranya mereka mengatakan kalau hal itu pernah terjadi, maka akan tercatat dalam sejarah. Kita bilang Allah Maha Mampu dan itu terjadi dalam waktu yang sangat singkat, ya. Dan itu terjadi di malam hari di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, di malam hari dan bisa jadi mungkin ada sebagian orang yang pernah melihat, ya. Toh zaman dahulu sejarah tidak mudah untuk dicatat. Kemudian bisa jadi Allah memperlihatkan hanya untuk penduduk Quraisy yang mereka mengingkari adanya hari kiamat, kemudian Allah menutupi pandangan orang-orang yang lain. Bisa jadi Allah mampu, ini mudah bagi Allah. Sebagaimana misalnya gerhana dilihat oleh sebagian dan lainnya tidak melihat. Allah mampu untuk melakukan itu semua. Kata mereka, kalau terjadi misalnya terbelahnya rembulan, tentunya akan bunyi suara yang besar, katanya. Brrr, gitu akan kedengaran. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Mau suaranya dikedapkan oleh Allah, mudah. Mau dipecahkan tanpa ada suara, mudah juga bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata sekarang ada penelitian katanya ada bekas terbelahnya bulan. Katanya ada astronot yang lihat, wallahu alam, mau lihat enggak urusan kita ya. Yang jelas bahwasanya ini pernah terjadi berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Iqtarabatis sa'atu wa ansyaqqal qamar." Tiba hari kiamat dan terbelah bulan tersebut. Kemudian di antara ciri hari kiamat, ciri-ciri kecil tanda hari kiamat halaman 36, saya sebutkan al-matlabus tsalits an takuna tahiyyatu lil ma'rifah. Bahwasanya orang memberi salam hanya kepada orang-orang yang dia kenal, dan ini sudah kita rasakan. Kita sendiri melakukan hari kiamat ini, melakukan tanda hari kiamat ini. Kita tidak beri salam kecuali orang yang kita kenal, apalagi yang mau pinjamin duit, senyum-senyum kita beri salamnya. Kalau yang lagi utang tidak kita beri salam, kita kabur ya. Para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, ini sudah sangat jelas dan para ulama menjelaskan, di antaranya Nawawi rahimahullah, seorang hendaknya memberi salam kepada orang yang dia kenal dan dia tidak kenal, dan ini menunjukkan tawadhu dia. Menunjukkan tawadhu'nya dia mau memberi salam kepada orang yang tidak dia kenal, apalagi orang yang tidak dia kenal tersebut derajatnya rendah dari sisi ekonomi. Di antara tawadhu'nya seorang, meskipun dia lebih kaya, lebih terkenal, lebih dihormati, dia memberi salam kepada orang-orang yang tidak dia kenal meskipun derajat ekonomi mereka lebih rendah. Kemudian al-matlabur rabi' halaman 38, di antara tanda hari kiamat, tarku salati tahiyatul masjid indal mururi fihi. Menjadikan masjid sebagai tempat lewat, tidak salat tahiyatul masjid di situ. Ya, lewat aja tanpa ada salat tahiyatul masjid. Ini menunjukkan bahwasanya di antara pengagungan syiar Allah Subhanahu wa taala seorang salat tahiyatul masjid kalau masuk masjid, tidak hanya sekedar numpang lewat. Dan sekarang banyak orang menjadikan masjid sebagai tempat tumpang lewat ya. Ya. Dan ini menyelisih sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-matlabul khamis, coba baca. Ini mungkin menarik ini. Al-matlabul khamisu kasratun nisa'i wa qillatur rijal. Di antara tanda-tanda hari kiamat banyaknya perempuan dan sedikitnya lelaki. Sudah datang zaman tersebut atau belum? Belum. Sudah ya. Baca. An Anas radhiyallahu anhu qala la uhaddithannakum hadisan la haddatsakum ahadun ba'di. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul min asrati saati ay yakillal ilmu wa yadhharul jahlu wa yadhharuz zina wa taksurun nisa'u wa yakillar rijalu hatta yakuna li khamsina imra'atan al-qayyimul wahidu. Kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, di antara tanda-tanda hari kiamat sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yaqillur rijal, para lelaki jumlahnya sedikit, hatta yakuna li khamsina imra'atin li khamsina imra'atan al-qayyimul wahid, sampai 50 wanita diurus oleh seorang lelaki. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam wa taksurun nisa.
Qila sababuhu annal fitana taksuru fayaksurul qatlu fir rijal li'annahum ahlul harbi dunan nisa fatabaqa nisa'uhum aramil fayaqbalna 'ala rijalil wahidi fayuqbilna 'ala rijal 'ala rajulil wahidi fi qada'i hawaijihin. Oh, jangan salah baca fayuqbilna, yang salah. Fayuqbilna ya. Taksurun nisa, banyak wanita. Apa sebabnya? Ada pendapat yang mengatakan sebabnya karena terjadi banyak peperangan. Banyak fitnah. Tatkala terjadi banyak fitnah, yang paling cepat banyak mati para lelaki. Sehingga tinggal para janda. Jadi 50 orang wanita ini janda-janda semuanya ceritanya. Tidak apa-apa biar janda, yang penting 50 orang. Ini janda-janda semuanya katanya, ya, karena banyak yang meninggal dunia, ya. Dan mereka datang pada wanita tersebut, datang kepada satu orang lelaki untuk mengurus mereka, bukan untuk dinikahi, tapi apa, untuk apa? Untuk mengurus mereka. Makanya disebutkan khamsina imra'atan al-qayyimul wahid. Al-qayyim itu pengurus, yang mengurusi. Jadi maksudnya 50 orang ini adalah para janda yang datang kepada seorang lelaki minta untuk diurusi. Ini berarti kalau tanda seperti ini bukan tanda kebahagiaan, tanda apa? Penderitaan. Satu orang lagi suruh ngurus berapa orang? 50. Sebab yang kedua, wakila anna sababa dzalika anna dzalika liqillatir rijal wa ghalabatis syabaki 'alan nisa yatba'ur rajulal wahida arba'una imra'atan kullu wahidatin taqulu ankihni. Pendapat yang kedua ini pendapat yang menarik. Dikatakan bahwasanya lelaki sedikit karena para wanita semuanya ingin dinikahi. Sementara lelaki jumlahnya cuma sedikit. Sampai-sampai perempuan 40 ngejar satu orang lelaki. Semuanya mengatakan nikahi aku. Kalau ini menarik. Kalau yang pertama tadi penderitaan. Jadi 40 wanita ngejar laki-laki, semuanya minta dinikahi. Ini pendapat kedua. Pendapat yang ketiga, wakila anna sababa dzalika kasratul futuh fataksuru lisabaya fayattakhidhu ar-rajulu fataksuru sabaya. Fataksuru ada alifnya as-sabaya. Fayattakhidhu ar-rajulul wahidu iddata mawtu'at. Ada yang mengatakan 50 wanita ini adalah para budak. Terjadi banyak pelebaran kekuasaan kaum muslimin sehingga terjadi peperangan, sehingga banyak wanita-wanita kafir jadikan budak, sehingga seorang laki bisa punya budak 50 wanita. Pilih pendapat yang mana? Boleh 2 dan 3, yang penting 1 jangan. Ima dikejar-kejar sama 40 wanita. Ini yang kedua, ima dia punya 40 budak wanita. Pendapat mana yang lebih kuat? Kita baca perkataan Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Qala al-Hafidz rahimahullahu taala wa fihi nadhar li'annahu sarraha bil qillah fi hadisi Abi Musa. Faqala sallallahu alaihi wasallam wa yura ar-rajulul wahidu yatba'uhu arba'una imra'atan yaludna bihi min qillatir rijali wa kathratin nisa wa dhahiru annaha alamatun mahdhatun la li sababin akhar bal yuqaddirullahu. Yaludna di sini artinya berlindung. Jadi yatba'uhu arba'una imra'atan yaludna bihi, itu berlindung kepada laki tersebut, artinya minta diurusin, bukan dari ladzah, bukan berlezat-lezat dengan laki tersebut. Wa dhahiru annaha alamatun mahdhatun la li sababin akhar bal yuqaddirullahu fi akhiriz zamani ay yakilla may yuladu minadh dhukur wa yaksuru may yuladu minal inas wa kaunu kasratin nisa wa kaunu kasratin nisa min alamati munasibatun li zuhuril jahli wa raf'il ilmi. Ini yang ditahqiq oleh Ibnu Hajar, bahwasanya ini bukan karena apa-apa, bukan karena terjadi peperangan, bukan karena apa, tapi demikianlah Allah mentakdirkan lebih banyak anak perempuan daripada anak laki-laki. Sehingga nanti di kemudian hari, ya, laki-laki 1 perbandingannya 1 banding 40 atau 1 banding 50 wanita. Dan dia mengatakan ini cocok dengan lafal hadis. Coba perhatikan di awal hadis tadi, tatkala Ibnu Anas bin Malik mengatakan la uhadditsannakum haditsan la yuhadditsukum ahadun ba'di. Aku akan menyampaikan kepada kalian suatu hadis yang tidak akan seorang pun menyampaikan setelahku. Sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, min asyratis saah, di antara tanda-tanda hari kiamat, an yaqillal ilmu wa yadhharul jahl. Sedikit ilmu dan tersebar kebodohan. Wa yadhharuz zina wa takthurun nisa. Dan nampak perzinahan, tersebar zina dan banyaknya wanita dan para laki
sedikit. Ini menunjukkan kata beliau terjadi secara tabii, artinya banyak wanita dan lelaki cuma sedikit, dan ini cocok dengan alamat yang lain, tanda yang lain, yaitu tersebarnya kebodohan. Karena kalau wanita lebih banyak berarti banyak kebodohan. Ya. Kalau wanita yang banyak maka banyak kebodohan. Baik, terus. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam li khamsina imra'atan yahtamilu an yurada bihi haqiqatu hadzal adadi aw yakuna majazan anil kasrah wa yu'ayyiduhu anna fi hadisi Abi Musa as-Sabiq wa yara ar-rajulu al-wahidu yatba'uhu arba'una imra'atan. Dia mengatakan bisa jadi maknanya hakiki benar-benar 50 dan atau maknanya hanya sekedar majaz sehingga seorang memandang seakan-akan ada 40 orang yang mengikutinya. Allah alam, ini zahirnya hakiki. Jadi benar-benar nanti laki-laki 1, perempuan 40 atau 50. Baik, kita lanjut saja. Asyratus Sa'al Kubra. Al-mabhasu tsani asyratus sa'atil kubra wa hiya al-ayatul ashrul lati jama'ahunna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kama fi hadisi Hudzaifah bin Asid al-Ghifari qala ittala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam alaina wa nahnu natadzakaru faqala ma tadzakarun qalu nadhkuru as-sa'ah qala innaha lan takuma hatta tarawna qablaha ashra ayat fadzakara ad-dukhana wad-dajjala wad-dabata wa tulu' asy-syamsi min maghribiha wa nuzula Isa ibn Maryam alaihi salam wa Ya'juj wa Ma'juj wa salasata khusufin khasfun bil masyriqi wa khasfun bil maghribi wa khasfun bi jaziratil Arab wa akhiru dzalika narun takhruju minal Yaman tatrudun nasa ila mahsyarihim. Jadi asyratus sa'ah kubra ada 10 ya, sebagaimana disebutkan dalam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara 10 tersebut adalah dukhan, dajjal, dabbah, hewan yang keluar menjelang hari kiamat dan berbicara kepada manusia, terbitnya matahari di barat menuju timur, turunnya Nabi Isa, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, dan 3 gempa atau 3 kelongsoran hebat ya. Gempa di Masyrik atau longsor di Maghrib dan longsor di Jaziratul Arab, dan terakhir adalah api yang keluar dari Yaman mendorong manusia, mengusir manusia ke tempat perkumpulan mereka. Halaman 41. Al-matlabul awal tartibu asyrati sa'atil kubra. Ada khilaf di antara para ulama tentang tertib asyratus sa'ah al-kubra, mana di luar ya. Ini yang saya sebutkan khilafnya. Wallahu alam bisawab ya. Baca aja halaman 44. Saya ambil kesimpulan pada halaman 44. Saya katakan walhasil anna tartiba asyratis sa'al kubra kama yali. Setelah saya melihat dalil-dalil, maka urutan terjadinya tanda-tanda besar hari kiamat tanda-tanda besar hari kiamat sebagai berikut. Yang pertama, keluarnya Dajjal. Tentunya ini setelah Imam Mahdi. Imam Mahdi ya tidak disebutkan oleh Nabi sebagai asyratus sa'al kubra. Imam Mahdi di zaman Dajjal, tapi dia termasuk tanda-tanda biasa. Dia manusia biasa keluar kemudian, tidak aneh seorang imam, bukan suatu yang aneh. Tetapi Dajjal turun di zaman dia. Oleh karenanya saya tidak sebutkan Imam Mahdi di sini. Karena yang tidak termaksud dalam hadis 10 tadi, 10 tanda besar hari kiamat. Jadi yang pertama setelah keluarnya Imam Mahdi, khurujud Dajjal, keluarnya Dajjal di zaman Imam Mahdi. Tsumma nuzul Isa bin Maryam. Setelah Dajjal keluar di zaman Imam Mahdi, turun Nabi Isa alaihissalam yang membunuh Dajjal tersebut. Setelah Nabi Isa membunuh Dajjal, kemudian orang-orang hidup dalam keadaan tenteram, Allah mengeluarkan Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj Ma'juj keluar. Setelah itu Allah bunuh Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian hiduplah manusia sampai akhirnya mereka yang soleh kemudian meninggal dunia, tinggal orang-orang yang bejat ya, atau tsumad dukhan, kemudian keluar asap yang membunuh orang-orang yang soleh. Dan orang-orang ada disebutkan nanti bagaimana orang soleh terbunuh dan bagaimana orang-orang yang taleh terbunuh dengan dukhan tersebut. Kemudian berikutnya muncul matahari terbit dari barat. Setelah matahari terbit dari barat, semua orang beriman tatkala itu. Maka kemudian muncullah binatang yang berbicara. Bahwasanya orang-orang tidak beriman dengan Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian setelah itu keluar api dari negeri Yaman, mendorong manusia kepada tempat perkumpulan mereka. Dan padang mahsyar di sini bukan padang mahsyar hari kiamat, bukan. Hanya mereka dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun padang mahsyar terjadi setelah hari kebangkitan. Adapun longsor besar-besaran ya di Maghrib dan Masyriq dan Jazirah Arab, maka tidak datang hadis yang menunjukkan tertibnya, entah dia terjadi di mana. Bisa jadi di sela-sela tanda-tanda tersebut, bisa jadi sebelumnya, bisa jadi sesudahnya. Jadi saya ulangi, tanda-tanda hari kiamat secara urutan. Setelah Imam Mahdi keluar Dajjal. Setelah Dajjal keluar, buat onar di sana sini, maka turunlah Nabi Isa. Nabi Isa yang bunuh Dajjal. Setelah Nabi Isa kemudian hiduplah manusia dalam keadaan tentram, Allah turunkan keluarkan Ya'juj dan Ma'juj. Setelah itu Allah bunuh Ya'juj dan Ma'juj, kemudian manusia hidup, kemudian turunlah Dukhan. Dukhan membunuh orang-orang tatkala itu. Setelah itu tidak lama kemudian muncullah matahari dari barat. Setelah matahari timbul dari barat, semua orang beriman. Setelah itu muncullah hewan yang berbicara. Ya, setelah itu menjelang dihancurkannya alam semesta ini. Kita baca yang pertama, masalah Al-Mahdi. Al-mas'alatul ula, khurujul Mahdi. Ahadisul Mahdi waradat an sittati wa isrin sahabiyyin. Wa warada fi aksar min khamsah wa salasin diwan min dawawin. Yang betul sita wa isrina sahabiyan ya. Kurang alif di situ. Wa warada fi aksar min khamsah wa salasin diwan min dawawinil Islam. Wa hiya mutawatiratun tawaturan ma'nawiyan. Wa ahadisul Mahdi waradat mujmalatan fi sahihaini wa mufassalatan fi ghairihima. Al ahadisul waridatu fil Mahdi fi sahihain. Awalan rawa al-Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaifa antum idza nazala ibnu Maryam fikum wa imamukum minkum. Dalam sahihain Bukhari dan Muslim tidak disebutkan nama Imam Mahdi. Oleh karena sebagian orang menolak adanya hadis Imam Mahdi, kata mereka hadis Imam Mahdi khurafat. Karena kita percaya dengan hadis Imam Mahdi timbul banyak permasalahan. Banyak orang mengaku sebagai Imam Mahdi. Kita bilang bukannya timbul permasalahan tersebut, kemudian kita menghilangkan keyakinan kita. Kita tetap meyakini Imam Mahdi ada meskipun orang ngawur banyak. Tidak urusan mereka ngawur, mereka ngaco enggak urusan.